Jangan, saya udah 9 tahun di Malaysia. Banyak saya menolong TKI pulang ke Indonesia, bos. Kasihan kalau perempuan. Ini informasi penting ya untuk kalian sampaikan kepada saudara-saudara kalian yang saat ini sedang mencari-cari informasi kerja ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Sekarang lagi heboh berita tentang TKI ilegal di Malaysia. Semuanya kita harus hormat undang-undang negara orang. Apabila terjadi yang bukan-bukan, semoga terselesaikan dengan secara baik. Pak Prabowo juga baru saja mengeluarkan statement bahwa beliau juga yakin Malaysia juga akan melakukan kebijakan yang terbaik atas kejadian ini. Kita doakan yang terbaik untuk kedua-dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sahabat-sahabatku semua, kalau kalian di negara orang mungkin ilegal, janganlah lewat jalur pulang dengan secara ilegal. Lebih baik kumpul uang, bayar konfirm, di blacklist nggak masalah. Asalkan kalian pulang dengan selamat. Sebelum kejadian yang viral ini, kemarin saya juga sudah sering membuat konten edukasi dan informasi, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube. Bahkan di TikTok saya sering membuat konten edukasi tentang TKI untuk bekerja di Malaysia, jangan sampai menjadi ilegal. Namun, menjadi TKI ilegal ini bukan hanya terjadi di Malaysia saja, bahkan di beberapa negara lain. Dan ini adalah ulah oknum atau para calo yang tidak bertanggung jawab. Mereka selalu menjanjikan janji-janji manis bekerja di negara orang dengan syarat mudah, cukup bawa paspor saja. Biasanya seperti itu. Dan mereka menipu orang-orang yang ada di perkampungan, yang ada di perkampungan pedalaman, di mana orang-orang tersebut kadang minim edukasi. Bukan hanya terjadi di Malaysia saja TKI ilegal, bahkan baru-baru ini juga mungkin karena beritanya yang heboh di Malaysia sehingga berita-berita yang lain pun tidak tersorot media. Di antaranya TKI ilegal di Kamboja yang sering mendapat perlakuan yang sangat-sangat miris. Namun anehnya, berita yang dari Kamboja ini kenapa tidak seviral dari Malaysia, padahal sudah banyak juga korban TKI dari Kamboja. Bahkan sampai meninggal dunia, diperlakukan tidak manusiawi, disiksa, itu sering terjadi. Kenapa Kamboja juga tidak dikecam? Kenapa berita TKI ilegal dari Kamboja ini kenapa senyap-senyap saja? Harusnya berita-berita seperti ini harus diserukan supaya membuka masyarakat kita agar tidak mudah tertipu untuk bekerja di negara orang dengan secara tidak resmi. Nah, banyak kasus-kasus TKI yang bekerja ilegal di Kamboja itu kebanyakan mereka bekerja di bidang penipuan. Ini sangat-sangat berbahaya dampaknya untuk masyarakat kita. Kita akan simak seperti apa kejadiannya, dan nanti di akhir video saya juga akan memberikan pesan-pesan edukasi untuk sahabatku semua. Bukan hanya dari Kamboja saja, tetapi sekarang banyak penipuan bekerja ke negara orang, ke Australia, ke negara lain sering terjadi. Jadi video ini disimak habis supaya sahabat-sahabatku juga paham, biar tidak menimbulkan salah informasi. Jangan, saya udah 9 tahun di Malaysia. Banyak saya menolong TKI pulang ke Indonesia, bos. Kasihan kalau perempuan ke Malaysia, bos. Ya mau kasihan mau gimana, gitu kan. Gini loh, makanya saya sarankan di situ untuk mencari penyalur tenaga kerja Indonesia yang memang resmi, ada perjanjian surat hitam di atas putih, dan segala sesuatunya itu diurus dengan benar dari awal, ya. Dan segala sesuatunya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa ada tuntutan sekiranya ada masalah yang terjadi di masa yang akan datang.
Saya tidak menyarankan kalian untuk ikut tekong yang katanya udah kau siapkan aja biayanya, nanti soal kerjaan gampang di sana. Jangan percaya kata-kata itu. Dan saya juga sangat setuju perkataan mbaknya, jangan percaya tekong ya, apalagi menjanjikan janji-janji manis, udah siapkan biayanya, masalah kerja nanti saya carikan. Nggak bisa seperti itu. Udah cukup buat paspor saja, nanti ikut saya, bayarannya siapkan. Nanti kalau kamu sampai di negara tersebut pasti dapat kerja. Jangan mudah percaya seperti itu. Lebih-lebih kalau calo-calo tersebut kalian dibiayai mereka ya, awas nanti kalau ke negara orang kalian nggak bakal dapat uang. Ingat ya, jangan sampai kerja ilegal di negara orang. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kalau resmi, insya Allah di negara orang pasti aman nyaman. Resmi ya, dengan catatan resmi, karena kita punya dokumen lengkap dan tidak melanggar undang-undang di negara orang tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka teman-teman, seorang warga negara Indonesia asal kota Batam, inisial MIR, dikabarkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di salah satu rumah sakit di Kamboja. MIR ini baru berada di Kamboja kurang lebih selama sekitar 3 bulan, tapi belum diketahui dengan pasti di kota mana dan di company mana dia bekerja. Beberapa hari lalu pihak keluarga mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai leader di tempat MIR bekerja, yang mana si leader ini menginformasikan kalau MIR sudah meninggal dan pihak keluarga diminta menyiapkan dana sebesar 150 juta rupiah untuk pemulangan jenazah. Sebelum meninggal, MIR sempat menghubungi keluarga bercerita mengatakan bahwa dia tidak betah dan ingin pulang ke tanah air. Dan itu sekaligus menjadi komunikasi terakhir keluarga dengan MIR. Dari kejadian ini, gue menemukan beberapa hal yang aneh menurut gue. Yang pertama itu adalah bekas selang di sisi perut almarhum. Kemudian bekas memar yang ada di tangan. Lalu keanehan berikutnya adalah rumah sakit tempat korban meninggal ini ada di Thailand. Terlihat dari tulisannya, ini adalah tulisan Thailand ya, bukan tulisan Kamboja. Sedangkan si leader yang menghubungi keluarga menginformasikan bahwa si almarhum ini adanya di Kamboja. Dan yang gak kalahan yang menurut gue itu adalah informasi yang disampaikan oleh si leader bahwa almarhum ini meninggal karena penyakit HIV. Dalam waktu 3 bulan langsung terkena HIV dan kemudian meninggal. Itu kayaknya aneh, tapi nggak tahu ya. Dan sekedar cerita teman-teman, gue tuh beberapa kali posting VT tentang WNI yang meninggal di Kamboja. Ada juga beberapa yang hilang kabar, lost contact dengan keluarga. Nah, setelah gue posting itu, gue tuh dapat DM dari beberapa orang di Kamboja yang mengaku rekan kerja, ada juga yang mengaku atasan, di mana mereka menginformasikan bahwa penyebab dari mereka meninggal atau yang hilang kontak ini adalah karena mereka mengidap penyakit HIV. Sehingga muncul asumsi gue kalau penyakit HIV ini sengaja dibuat alasan untuk cuci tangan atau untuk menutupi sesuatu oleh pihak company. Gue tentu sangat berharap pihak terkait, khususnya KBRI itu bisa memberikan konfirmasi langsung terkait penyebab meninggalnya warga negara Indonesia ini. Kalaupun memang benar dia mengalami atau mengidap HIV, mungkin bisa dibuktikan dengan rekam medisnya. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian masih ingat nggak konten gue beberapa hari lalu yang bahas korban TPPO-nya si Ani, si Muksin yang dipaksa bekerja di perusahaan scam di daerah Poipet yang sekarang sudah kembali ke Indonesia? Nah, pihak perusahaannya nggak terima teman-teman. Mereka itu mengintimidasi si Muksin, diancam mau dilaporin ke polisi sama ke KBRI. Alasannya karena si Muksin ini udah ngejelekin nama perusahaan mereka. Lucu. Kenapa gue bilang lucu? Logika aja ya teman-teman, karena kan itu perusahaan scam, artinya itu ilegal dan mereka tuh kerjanya tipu-tipu. Terus mereka nggak terima kalau mereka dijelekkan. Sebetulnya ini tuh bukan kali pertama si Muksin diintimidasi, karena kemarin sebelum pulang Muksin itu juga sempat mengalami kekerasan, kayak dipukul, disetrum, masih bekas memar-memar di tangannya dan dia sempat kirim bukti foto bekas dia disetrum. Selain itu kan si Muksin juga sempat diintimidasi oleh pihak perusahaan, dipaksa bikin video pernyataan seolah-olah dia itu pulang difasilitasi sama perusahaan. Padahal mana ada, dia itu ongkos dari perusahaan ke bandara sama tiket pesawat itu ditanggung sama orang Khmer yang bantu dia, gak ada sama sekali dari perusahaan. Bahkan orang dari company ini itu mereka ngambil handphonenya si Muksin. Sebelum kesini kan Muksin itu bawa handphone iPhone 15 Pro Max dan itu diambil sama orang perusahaan. Dan satu lagi nih ya, pihak company itu pernah bilang ke Muksin percuma kalau dia mau lapor atau minta tolong ke KBRI karena mereka itu punya koneksi ke KBRI. Kayaknya pihak KBRI perlu konfirmasi nih soal ini. Balik lagi soal intimidasi. Selain Muksin, gue juga sempat ada beberapa kali tuh orang DM
dia pura-pura sharing, minta saran kalau dia mau lari atau kalau dia mau dievakuasi dari perusahaan scam. Terus karena gue ngerasa empati ya, gue kasih lah saran segala macam. Terus karena ngerasa udah kayak deket, akhirnya gue kasih lah dia nomor WA. Sampai di WA ternyata mereka itu adalah oknum dari perusahaan scam. Terus mereka ya kayak gitulah, ancam-ancam gitu. Terus gue blokir dong nomornya. Mereka masuk lagi pakai nomor baru. Sampai segitunya. Beberapa waktu lalu, seorang warga negara Indonesia asal Sukabumi bernama Purnama Alam dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Lalu kemudian Riko Alfirian Nasution asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara juga dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Selang beberapa hari kemudian, kabar duka datang lagi dari desa Binjai Bakung, yang mana seorang pemuda bernama Muhammad Fikri juga dikabarkan meninggal di Kamboja. Di tanggal 2 Januari 2025, kembali seorang warga negara Indonesia asal Air Madidi, Manado, Sulawesi Utara bernama Markor Gesson Tirayo, jenazahnya ditemukan di pinggir jalan di trotoar kota Phnom Penh. Kemarin, Jumat tanggal 24 Januari 2025, seorang warga negara Indonesia asal kota Batam bernama Muhammad Ibadi Rizki juga dikabarkan meninggal di salah satu rumah sakit di Kamboja oleh seseorang yang mengaku sebagai leader di tempat perusahaannya bekerja. Akan tetapi, alasan meninggal dunia pun banyak sekali kejanggalan. Belakangan diketahui Muhammad Ibadi Rizki adalah seorang WNI korban TPPO yang bekerja pada sebuah perusahaan scam di Samraung bernama Osmatch. Selain beberapa orang warga negara Indonesia yang dikabarkan meninggal, banyak juga warga negara Indonesia yang kehilangan kontak dengan keluarga sampai berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Belum lagi sejumlah warga negara Indonesia yang terjebak di Myanmar, yang proses evakuasinya terhambat, stuck, terhenti, tidak menemukan jalan sampai dengan hari ini. Dari sekian banyak fakta yang tidak menyenangkan ini, apakah ini belum cukup untuk mengetuk hati para pemangku jabat, penguasa untuk mengambil langkah, mengambil tindakan tegas, menghentikan tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja ini? Atau mungkin bagi mereka ini adalah masalah sepele, kasus kecil yang penyelesaiannya bisa dibicarakan nanti-nanti saja atau ditunda besok, lusa, atau mungkin tidak perlu diurus sama sekali. Jika memang sudah tidak ada yang peduli dengan kasus ini, tentu ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan anggota keluarga, kerabat, dan orang terdekat kita dari tindak pidana perdagangan manusia ke Kamboja. Untuk itu, selalu waspada, hati-hati, kenali modus penipuan, jangan sampai kita menjadi korban. Belakangan ini beberapa kali ketemu postingan yang buat kerja di Australia, picking buah, nggak harus bahasa Inggris, gaji 60 juta sebulan, kayak gitu. Di TikTok, di Facebook, di Instagram, di share sama keluargaku, kayak gitu, saudara-saudaraku nge-share. Itu bisa dibilang itu penipuan, ya, itu penipuan, karena nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris di sana, harus bisa bahasa Inggris. Karena kalian hidup di Australia itu nggak cuman kerja packing, iya emang kerja gitu-gitu doang, nggak ngobrol nggak apa, tapi setelah kerja, kehidupan setelah kerja, beli belanja, nanya Betul, ini nanya itu ke orang, itu pakai bahasa Inggris, ngobrol sama orang. Jadi kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, ya gimana? Itu jadi better cari-cari info, research, jangan mau disuapin sama yang promosi kayak gitu. Betul. Apalagi udah kalian chat itu si tukang tipu itu bilang kalau nanti dikasih visa turis, nanti di kesana nanti diubah, itu tipu, gak bisa ya, gak bisa diubah, setauku gak bisa. Jadi kalau mau, ya ini aku kasih beberapa opsi visa yang mungkin buat bisa kerja. Itu WHV, silahkan searching WHV itu apa dan lain-lain. Visa sponsor itu juga, terus partner visa, atau bisa dibilang nyari pasangan orang Australia gitulah. Aku juga gak recommended karena gak tahu ya, mungkin mereka punya niat baik atau niat buruk juga gak tahu. Dan juga paling visa student, tapi itu dibatasin karena student visanya
buat kerja visanya sekolah dulu gitu. Better kalian searching research gimana Betul, kerja di Mas. Australia bla 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 bla, Google ada gitu ya. Jangan mau ditipu pakai iming-iming, nggak perlu bahasa Inggris, cuman packing buah seminggu gini seminggu itu. Dikira packing buah setahun musimnya, enggak lah. Orang di Indo buah apa cuman berapa bulan, buah ini berapa bulan, ya sama kayak di Australia musimnya beda-beda, apalagi pas musim dingin. Gimana apa ada buah yang tumbuh di musim dingin? Logiknya aja, pakai logika ya, jangan mau ditipu apalagi suruh bayar ya. Ini informasi penting ya untuk kalian sampaikan kepada saudara-saudara kalian yang saat ini sedang mencari-cari informasi kerja ke Australia. Kan minggu-minggu lalu kita tuh timnya podcast ya dengan Uya Kuya mengenai maraknya penipuan-penipuan ataupun tawaran-tawaran kerja lewat sosial media, khususnya TikTok. Jadi para calo itu sepertinya merubah strategi bagaimana mereka menjerat para calon-calon korban. Kalau kalian perhatikan itu calo-calo sudah berkurang kan? Bahkan ada akun-akun calo yang sudah menghilang. Jadi kalau kalian ini punya saudara, punya keluarga di daerah ataupun TKI di luar negeri, tolong sampaikan kalau ada calo-calo ataupun oknum nih yang mengaku kalau dia itu bisa memberangkatkan kalian bekerja di luar negeri dengan sponsor, dengan jalur-jalur apalah yang dia tawarkan itu adalah jalur yang tidak benar, alias jalur ilegal. Jadi kalian itu akan ditawarkan pertama-tama dengan memakai visa turis. Biayanya sekitar 5 sampai sekian puluh juta. Ya. Itu adalah jalur ilegal. Sekarang ini para calo ini mengubah strategi bergerak dari daerah ke daerah. Oke, cerita-cerita gitu dengan membawa brosur. Jadi walaupun dia punya PT, walaupun dia secara personal membawa nama PT, ya kalian hati-hati. Jangan sampai kalian tertipu karena itu tidak ada kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia untuk memberangkatkan orang, tenaga petik-petik buah, tenaga cleaning service, tenaga babysitter, tenaga apa gitu, nggak ada. Aku nyampaikan informasi ini karena aku sudah sangat-sangat resah terhadap banyaknya aduan-aduan penipuan visa. Yang awal-awalnya ditawarkan visa berangkat ke Australia dengan biaya yang tidak murah. Oke, jadi ini menurut aku sudah termasuk kepada scamming alias penipuan. Calo-calo yang tidak bertanggung jawab ini memang meresahkan. Apalagi selalu promosi di media sosial TikTok. Bukan hanya membohongi masyarakat kita untuk bekerja ke negara orang dengan secara ilegal, tetapi juga melakukan kejahatan yang begitu sangat luar biasa. Dan yang di Malaysia, sering saya melihat para calo-calo promosi pulang lewat jalur ilegal dengan media sosial di TikTok. Ini sangat disayangkan ya. Kenapa sih masyarakat kita kok bisa-bisanya promosi seperti itu di media sosial TikTok di negara orang pula melayani pulang lewat jalur ilegal. Ini sangat-sangat memalukan negara kita sendiri. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa, menyalahkan pula negara orang. Kita harus hormat dan taat di negara orang terkait undang-undangnya, jangan sampai melanggar peraturan. Dan ternyata penipuan-penipuan TKI ilegal ini juga banyak disebar ke negara lain. Bukan hanya di Kamboja, bukan hanya di Australia, tetapi di Timur Tengah juga. Kemarin saya juga baru melihat berita ratusan warga negara Indonesia dideportasi atau dipulangkan karena bekerja dengan secara ilegal. Dan ini juga ulahnya para calo, orang-orang kita sendiri. Untuk sahabat-sahabatku, jika menonton video ini, sebarluaskan ke saudara-saudara Anda supaya jangan sampai menjadi TKI ilegal, korban dari oknum-oknum atau para calo yang tidak bertanggung jawab. Bekerja ke negara orang ilegal itu resikonya sangat berbahaya. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.